Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Teuku Rahman, mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan dosen saya, yaitu mata kuliah Matematika Terapan, materi persamaan diferensial kedua non homogen. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Teuku Rahman dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas persamaan diferensial order kedua non homogen nih teman-teman. Boleh disimak ya. Nah, PD order kedua non homogen adalah persamaan diferensial yang melibatkan turunan order kedua suatu fungsi dan memiliki suku non homogen. Suku non homogen ini bisa berupa fungsi atau konstanta yang tidak bergantung pada fungsi tersebut. Persamaan diferensial order kedua non homogen biasanya memiliki bentuk sebagai berikut: AX Fx tambah Bx Fx tambah Cx Fx sama dengan Gx, di mana AX, Bx, dan Cx adalah fungsi yang terkait dengan persamaan tersebut. Fx adalah fungsi yang ingin kita cari. Oke, kita lanjut ke bentuk umumnya nih teman-teman. Mohon disimak ya. Oke, kita masuk ke persamaan order kedua non homogen. Nah, di sini ada bentuk umumnya nih. Nah, bentuk umumnya itu A d kuadrat y per dx kuadrat tambah b dy per dx tambah cy sama dengan fx dengan fx sama dengan 0. Nah, di sini kita pisah dulu nih A2 d2 kuadrat y per dx kuadrat tambah b dy per dx tambah cy, kita pisah dulu nih. Jadi am kuadrat tambah bm tambah c sama dengan fx. Nah, di sini fx-nya ini kita ubah dulu nanti menjadi persamaan diferensial homogen nih. Nah, di sini ada am2 kuadrat tambah bm tambah c sama dengan 0 tambah fx, di mana am kuadrat tambah bm tambah c itu y sama dengan v, dan a tambah fx sama dengan y sama dengan v. Nah, di sini am kuadrat tambah bm tambah c itu sama dengan fk nih teman-teman. Nah, fk itu fungsi komplementasi, fungsi komplements. Nah, dan y sama dengan f itu adalah lk. LK itu integral khusus. Nah, di sini ada 3 kondisi nih ke PD order 2. Nah, untuk menentukan LK, yang pertama itu tentukan LK dengan pemisahan. Nah, di sini kalau di sini ada beberapa nih. Nah, fx sama dengan k itu y sama dengan d. Nah, yang selanjutnya itu fx sama dengan kx itu sama dengan cx tambah d. Nah, kalau yang fx sama dengan ks kuadrat itu y sama dengan cs kuadrat tambah dx tambah e. Nah, kalau d, fx sama dengan k sin x atau k cos x itu y sama dengan c sin x tambah d cos x. Nah, yang terakhir itu e, fx sama dengan eksponen kx sama dengan y sama dengan cs c eksponen kx. Nah, cara yang kedua itu tentukan dengan d kuadrat y per dx dan dy per dx. Nah, yang tiga, substitusikan y dy per dx atau d kuadrat y per dx kuadrat ke persamaan diferensial homogen atau FK dan integral khusus LK. Nah, 4, selesaikan dengan memperoleh C, D, E, dan lain-lain. Oke teman-teman. Oke nih teman-teman, setelah kita menjelaskan PD order kedua non homogen dari bentuk, terus menentukan LK dan cara menyelesaikannya, kita masuk ke contoh soal yang pertama nih teman-teman. Nah, contoh soal yang pertama itu d kuadrat y per dx kuadrat tambah 5dy per dx tambah 6y sama dengan 2 eksponen 2 pangkat 2x. Nah, kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, pembahasan soalnya itu kita tulis lagi d kuadrat y per dx kuadrat tambah 5dy per dx tambah 6y sama dengan 2 eksponen pangkat 2x. Nah, cara mencarikannya itu kita di sini ubah dulu ini nih teman-teman menjadi
PD homogen. Nah, caranya oke, bentar ya. Nah, caranya kita tulis nih teman-teman. M2 seperti yang saya sudah jelaskan. M2 M kuadrat, maaf ya teman-teman, kuadrat tambah 5M tambah 5M 5M tambah 6 sama dengan 0 nih teman-teman. Nah, oke. Nah, kita bedah satu-satu. M2 kuadrat ini dari D2Y per 2X kuadrat. Nah, tambah 5M. 5M dari mana? 5M dari 5DY per DX. Nah, plus 6 itu dari 6Y sama dengan 0. Nah, ini kenapa 0? Karena di sini homogen nih teman-teman. Oke. Nah, kita bedah dulu nih satu-satu ya. Nah, di sini penyelesaiannya itu kita tulis M tambah 2 M tulis tambah 3 Nah, kenapa saya bisa ketik M tambah 2 M tambah 3? Karena di sini teman-teman, kalau di sini bilangan apa yang ditambah apa hasilnya ini, makanya kan 2 tambah 3 hasilnya 5 kan. Nah, di sini saya ambil 2 tambah 3 nih. Nah, kalau yang oke teman, kita udah dapet kan bilangan berapa ditambah berapa hasilnya 5, dan berapa kali berapa hasilnya 6. Oke. Nah, habis ini kita ini teman-teman, M tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini M tambah 3 sama dengan 0 nih teman-teman. Oke. Nah, sama dengan 0 nih. Nah, maka dari itu kan kita dapat M-nya tuh M sama dengan min 2. Kenapa saya bisa mendapatkan min 2? Karena angka 2 ini kita pindah ruas ke kanan, maka dari itu ini kan plus. Nah, pindah ruas jadinya min, dan begitu pun yang M tambah 3 sama dengan 0. Jadi M nya itu kita dapat M nya itu kita dapat hasilnya itu min 3. Nah, M yang kita dapat itu hasilnya min 3 nih teman-teman. M sama dengan, maaf ya ini plus teman-teman. Oke. M sama dengan min 3. Kenapa min 3? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena plus 3 pindah ruas ke kanan itu hasilnya min ya. Nah, kita dapatnya itu di PD homogen yang pertama nih. Jadi kita tulis Y sama dengan A eksponen min 2x tambah B E min 3x nih. Nah, yang kita dapatkan ini mohon dicatat dulu ya. Kita lanjut mencari LK-nya nih. Nah, jawaban ini saya hapus ya. Kita lanjut mencari LK. Mohon ditulis dulu ya, teman-teman yang menonton, biar gak bingung. Oke, kita lanjut mencari LK, dan ingat-ingat catatan yang tadi. Nah,
LK yang ini kita ambil dari ini nih, LK-nya nih. Nah, ini LK nih, kita ambil nih. Nah, kita ini ambil LK. Nah, kita cari LK-nya kan. Nah, kita tulis LK. Nah, kita tulis LK sama dengan 2 E eksponen pangkat 2X. Nah, ingat-ingat nih, kalau misalkan LK-nya 2E, 2X yang di rumus tadi, maka yang didapatkan itu Y sama dengan CE 2X nih. Nah, ingat ya rumus yang saya jelaskan tadi pas di video awal. Oke, maka dy per dx-nya, maka di sini dy per dx sama dengan 2 2c 2x nih. Nah, kita dapatnya segini nih teman-teman, buat dy per dx sama dengan 2ce 2dx. Nah, kita lanjut cari dy kuadrat per. Nah, kenapa dikali? Nah, cari dy kuadrat per dx kuadrat itu 2ce 2x. Nah, ini dikali nih, makanya dapatnya 4ce 2x. Nah, ini 2x nih. Nah, udah nih LK-nya kita udah temu. Oke, nah kita substitusikan nih nilai yang kita dapat. Oke, kita substitusikan ya. Kita hapus dulu dan ininya boleh dicatat nih. Dicatat dulu ya ininya, biar kita nggak bingung. Oke, kita hapus dulu ya, dicatat dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, udah dapet tuh LK-nya. Nah, kita masukkan nih buat D2 D. Tadi kan udah dapet kan yang dy kuadrat per ds kuadrat. Nah, kita masukkan nilai itu ke rumus yang pertama, rumus yang ini nih. D kuadrat y per ds kuadrat tambah 5dy per dx tambah 6y. Kita masukkan ya yang nilai-nilai yang kita cari tadi. Oke. Nah, di sini d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, kita substitusikan nih yang nilai kita dapat kan tadi kan dy kuadrat per dx kuadrat itu dapatnya 4c eksponen pangkat 2x. Nah, kita tulis lagi nih 4c ce 2x tambah 5. Nah, dy juga kita kan udah cari kan. Nah, tadi kan hasilnya kan 2ce 2x. Nah, kita terus lagi 2ce pangkat 2x 2x. Oke nih. Nah, ini kan kita udah masukin kan. Nah, tinggal 6y kan kita tadi udah cari kan, ya kan sama dengan ce 2x. Nah, kita masukkan juga tuh ce-nya. Tambah 6 c pangkat 2x. Nah, udah nih sama dengan 2e 2x. Nah, nilai ini kita udah dapet nih. Nah, mari kita hitung. Oke, kita hitung ya. Oke, habis ini kita hitung nih. Hitung dulu ya. 4. Tulis lagi, ini tulis lagi. 4ce 2x ditambah. Nah, 5 ini dikali ya, jadi 10 dikali. Oke, dikali ya,
Jadi 10 C eksponen pangkat 2x ditambah 6 C pangkat 2x. Nah, sama dengan 2 pangkat 2x. Nah, udah nih, kalau udah dapat kayak gini, kita tinggal tambah-tambah aja nih, kan? 4 tambah 6 10. Nah, 10 tambah 10 itu hasilnya 20. Nah, kita tulis nih sini, tinggal tambah-tambah aja nih. Pasti teman-teman yang nonton juga bisa kan? C E 2x. Nah, oke, dapat 20 CE 2x. Jadi kita tambahkan aja nih. Nah, di sini sama dengan 2 E 2. Nah, jadi hasilnya itu 20 CE pangkat 2x sama dengan 2E pangkat 2x. Nah, 2x nih. Oke. Nah, di sini ada yang sama kan? Nah, kita coret aja nih yang sama nih. Kan ini sama kan? E pangkat 2x. Nah, kita coret. Oke. Teman-teman dihapus dulu nih ini nih. Teman-teman kan pasti udah dicatat kan? Nah, kita hapus dulu nih hasil ini. Oke. Hapus dulu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut kan tadi pas perhitungannya kan dapat 20 C eksponen pangkat 2x. Nah, sama dengan 2 E pangkat 2x. Nah, tadi kan hasil ini kan dapatnya kan 20 CE 2x sama dengan 2E pangkat 2x. Nah, di sini ada yang sama kan? Eksponen 2 eksponen pangkat 2x sama ini. Nah, kita coret aja nih, bisa nih. Nah, kita coret aja. Nah, kita coret kan. Jadi sisanya itu tinggal 20C sama dengan 2. Nah, udah nih. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal C sama dengan 2 per. Nah, 20 nya kita pindah ruas nih jadi per. Nah, pindah ruas jadi per. Jadi 2 per 20. Nah, kita masuk ke langkah terakhir nih. Nah, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu FK tambah LK. Oke teman-teman, tadi kan kita tinggal substitusiin aja nih, cari Y-nya. Y-nya kan ingat kan, pas rumusnya saya jelaskan, Y-nya sama dengan FK tambah LK sama dengan, tadi kan FK-nya kita udah ketahui kan, LK itu tadi kan kita udah dapat LK-nya A pangkat min 2x. Nah, di sini kan A eksponen pangkat min 2x ditambah LK ditambah B min 2x. Nah, kita tambah nih LK-nya. LK-nya kita kan udah ketahui. LK-nya kan 2 per 20. Nah,
Nah, jangan lupa nih di akhiran ini kita tambah E pangkat 2X. Nah, jadi hasil dari soal ini itu FK tambah LK-nya jadi A eksponen pangkat min 2X tambah B eksponen min 2X tambah 2/20 eksponen 2X. Oke, itulah penjelasan materi dari saya, itu materi persamaan diferensial kedua dengan metode non homogen. Salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.